Assalamualaikum. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai semua, jadi kali ini aku bakalan di konten kali ini aku bakalan bahas tentang berita yang lagi viral di Indonesia. Dan pastinya bukan cuma di Indonesia, tapi juga viral di seluruh dunia. Dan pastinya nih paling viral di negeri ginseng, yaitu negara Korea. Karena berita ini menyangkut pautkan tentang K-popers K-popers Korea. Korea guys. Nah, jadi aku bakalan bahas berita yang lagi viral di mana salah satu selebgram Indonesia dan juga YouTuber Indonesia berkomentar mengenai koreografi atau gerakan dance dari salah satu K-popers Korea. Langsung aja, yaitu Jennie Blackpink. Jadi aku ambil salah satu berita di internet, yaitu di di fifa.co.id, di mana di sini tuh beritanya judulnya tuh viral. Begini gaya Natia Shina kritik Blackpink, ITZY hingga Jin BTS. Wow, berani ya. Nah, diberitakan Tegar Natia Shina tengah ramai diperbincangkan di media sosial Twitter lantaran mengkritik 3 idol K-pop, Jennie Blackpink, Lia, ITZY, dan Jin BTS. Wow, berani ya dia. Nama Natia Shina awalnya begitu ramai di Twitter lantaran komentarnya terhadap Jennie Blackpink. Natia Shina diketahui sempat mengutarakan bahwa Jennie Blackpink adalah seorang pemalas. Jadi beberapa hari yang lalu Kak Natia Shina itu juga sempat nge-instastory gitu, dimana dia tuh ambil capture di salah satu video di YouTube, yaitu video Jennie Blackpink Laser Dance in Seoul Concert, dimana Natia Shina ini capture, terus di instastory-nya dia caption kayak gini nih: buka YouTube nemu video ini, ternyata nggak di Indo aja loh, dia malesnya. Konser di mana-mana kayaknya emang gitu ya Mbak Jen. Sebagai Blink, aku jujur kecewa sama attitude-nya yang gak profesional. I know she can do much better. Hehehe. Sorry kalau ada yang tersinggung. Aku bukan fans fanatik, jadi masih bisa nilai secara objektif. Oke, jadi di sini guys, dia kayak lebih ngutarain apa pendapat dia menurut Jennie di konser ini. Jadi ya nggak salah juga sih dia ngomen kayak gitu, karena itu kan gimana ya kan, komen itu kan ya pastinya hak semua orang dong ya. Terus apa sih yang buat kontroversi di sini? Jadi gini guys, setelah Natia Shina ini mengupload di instastory-nya si postingannya ini, jadi para Blink itu nggak terima gitu loh, si Jennie Blackpink ini dikomentarin kayak gitu, karena kan sebelumnya mereka kan ngikut nih audisi cover dance Blackpink di Indonesia kalau nggak salah ya. Terus mereka tuh menang cover dance Blackpink ini. Dan disitulah kenapa para Blink itu kayak kecewa sama Kak Natia Shina karena dengan komentarnya ini. Dan yang buat Blink kecewa ini, ternyata ada beberapa Blink yang mencari berita kebenaran dari kenapa sih si Jennie ini kelihatan kayak malas gitu, nggak ada tenaga gitu loh guys. Jadi aku nemu salah satu berita di mana ternyata Jennie Blackpink ini mengalami cedera kaki. Jadi aku tuh kutip di berita internet, yaitu di intiseleb.com, dimana di intiseleb.com ini ada berita yaitu viral foto Jennie dan Lisa Blackpink alami cedera kaki menjelang comeback. Jadi di jelang mereka comeback, Blackpink menjelang comeback itu, Lisa dan juga Jennie mengalami cedera di kakinya. So pastinya nih ya, aku aja nih kalau cedera kaki kayak gitu jalannya tuh udah susah banget. Tapi kalian tahu nggak, ternyata sesakit-sakitnya kaki Lisa maupun juga Jennie Blackpink, tapi mereka tuh tetap profesional loh guys. Jadi kalian tuh bisa lihat di beberapa konser ya, performance mereka di beberapa konser gitu, mereka tuh tetap perform ya. Dia walaupun
pastinya sakit banget yang mereka alami gitu di kakinya, apalagi si Lisa dan juga Jenny. Dan si Jenny ini adalah salah satu member yang memiliki keadaan fisik yang nggak terlalu bagus itu, jadi dia gampang banget sakit. So kalian pasti tahu dong gimana rasanya kalau fisik kita tuh rentan, terus kita sakit tapi kita tetap maksain diri kita buat dance, buat nyanyi, buat manggung, dan itu pastinya berjam-jam. Kalian tahu dong ya bagaimana sakitnya. Aku juga kutip di beberapa berita, yaitu dimana di salah satu video YouTube sih sebenarnya, yaitu Jennie Blackpink kesakitan kakinya terkena koper antis di bandara. Nah, jadi di foto ini kita bisa lihat sendiri ya teman-teman, dimana kakinya Jennie tuh sedang dikompres gitu loh. Jadi memang dia tuh lagi cedera guys. Itulah kenapa alasannya Jennie di saat performnya di atas panggung kelihatan kayak malas atau kurang berenergi. Kita aja nih kalau jalan kakinya sambil sakit gitu pastinya susah banget jalan, apalagi kayak semangat gitu kan. Nggak mungkin, namanya juga sakit kaki ya tetap pastinya bakalan kelihatan kayak nahan sakit kan. Nggak mungkin se-energik di saat kaki kita lagi nggak sakit. Dan pastinya nih ya guys, dari sekian beberapa konser yang diselenggarakan oleh Blackpink di beberapa tempat, di beberapa wilayah, di beberapa negara, pastinya kalian juga bisa lihat bagaimana perjuangan Jennie dan juga Lisa tetap perform di atas panggung dengan semaksimal mungkin dalam keadaan kaki mereka sedang cedera. Dan menurut aku di sini Jennie dan juga Lisa, terutama Jennie ya yang dikomentarin. Jadi menurut aku Jennie itu di sini udah berikan semaksimal mungkin usahanya dia buat terlihat profesional di atas panggung walaupun kakinya sedang cedera. Dan menurut aku ya itu menurut aku applause banget itu loh buat Jennie, karena di saat keadaan sakit gitu dia tetap perform dengan semaksimalnya mungkin. Ya mungkin ya beberapa dari kita kalau sakit kayak gitu ya udah ya kita duduk aja gitu, nggak usah banyak gerak. Kalau banyak gerak kan tambah bengkak gitu kan, sakit. Nah tapi si Jennie Blackpink ini tetap aja gitu perform walaupun kakinya sakit. Dan menurut aku ini sangat luar biasa, dia nunjukin ke profesionalnya sebagai seorang entertain. Dan aku juga lihat beberapa komentar para netizen alias para bling ya pastinya di kolom komentar Instagramnya Kanete Shina, di mana salah satunya tuh kayak gini nih: dasar tukang kritik. Ya nggak salah sih mengkritik orang, tapi giliran dikritik balik malah marah. Kamu jangan merasa paling sempurna deh, emang dance kamu sudah bagus. Kemarin Jennie, sekarang Lia, besok siapa? Dan di sini kalian tahu Kak Natia Shina tuh balasnya kayak gini nih. Siapa yang marah? Ngebalas komen orang nggak boleh. Bedain marah sama balasin komen biasa aja nggak bisa. Aku akan ngebalas dengan nyebelin kalau komennya kurang ajar. Dan satu lagi, aku nggak pernah nge-hate komentarin, bukan nge-hate yang bubble. Nah di sini menurut aku para netizen juga harus harus dewasa lah gitu ya, memberikan komentar-komentar. Nggak apa-apa sih kita komentar orang tersebut, nggak apa-apa sih kita kasih saran kepada orang tersebut, dan nggak apa-apa juga kita kayak mengutarakan isi hati kita kepada orang tersebut. Tapi kita tetap harus perhatikan perkataan kita. Apakah perkataan kita ini bagus untuk didengar dan dicerna dan dibaca gitu loh, agar orang yang kita komentarin juga nggak merasa marah, emosi gitu dengan komentarnya kita. Dan menurut aku komentarnya Kak Natia Shina di sini boleh lah ya, kan setiap orang juga punya komentar masing-masing ya, apalagi ngebalas gitu orang yang lagi nge-hate dia, ya pastinya dia balas ya kayak emosi juga ya bagaimana juga nggak emosi, orang yang komen juga maksudnya buat emosi juga kan. Tapi saran aku buat Kak Natia Shina di sini itu kayak jadi bumerang juga sih dengan dia, cara balasnya dia gitu loh. Jadi cara balasnya dia kepada netizen ini lebih kayak buat itu semua bumerang buat dia. Kenapa buat dia bumerang? Karena kayak gimana ya,
orang kalau di kayak gini loh, kayak api nih, kalau kalian balas api ya pastinya makin membara gitu loh apinya. Jadi kayak percuma aja Kak Natia Shina balas dengan kayak gini nih, kayak yang kata-katanya ini. Jadi dia itu bakalan balas dengan nyebelin kalau komentarnya itu kurang ajar. Jadi menurut aku kalau ada yang ngomen kayak ngehat kayak gitu ya udah biarin aja gitu ya. Amal buat kita aja gitu kan. Amal mereka ya balik ke kita. So ya kan. Nah guys, di sini juga ada lagi nih salah satu komentar para netizen di kolom komentar IG-nya Kak Nadia Shina, yaitu, woi ini ya Kak Nadia, itu kritik hanya memberi pendapat, dia bukan menghujat. Woi kenapa yang hujat ngatain gak diladenin, malah bilang udahlah dia ngehujat gak jelas, gak usah diladenin. Nah ini kita Natia cuman kritik diserang gini, ini tuh kritik loh, kritik bukan hujat. Lagian dia marah mungkin sih kritik buat sekedar ngomong ini itu pendapat dia. Pendapat orang-orang mah beda-beda, ada yang bilang perfect, bagus, kurang, lain-lain. Dan Kak Natia Shina di sini tuh balasnya, namanya juga pendapat sebagai fans, aku bilang aku kecewa kalau aku bilang hell lazy loh, males gue cupu, itu baru ngehead. Aduh katanya, aku nonton BTS dan Mamamoo juga pas mereka cedera, tapi beda, mereka tetap semangat, jadi yang nonton pun merasakan itu dan merasa dihargai. Nah di sini menurut aku bagus sih ya, ada yang ngebelain dia ya. Emang sih menurut aku ya benar sih yang dikatain sama netizennya itu. Ya dia tuh yang kritik karena ya dia fans ya gitu. Nah tapi yang aku seselin di sini nih, yaitu komentar balasan dari Kak Natia Shina, dimana dia bilangnya di sini, aku nonton BTS dan Mamamoo juga pas mereka cedera tapi beda. Halo guys, jadi gini loh, setiap orang tuh punya keadaan fisik yang berbeda. Jadi ada yang sakit tapi tetap perfect, ada juga yang sakit tapi ya nggak terlalu perfect amat gitu loh. Karena setiap keadaan badan ataupun fisik orang tuh berbeda. Jadi ada yang kayak kuat buat nahan sejam 2 jam jadinya perfect. Nah ada juga yang nggak bisa nahan sejam ataupun 2 jam, jadi pas ngedance atau lagi perform gitu performnya kurang bagus. Ya kalau lagi sakit ya kan. Setiap orang tuh beda guys keadaan fisiknya. Jadi jangan samakan keadaan fisik seseorang itu dengan keadaan fisik orang lain, karena pastinya itu berbeda banget. Jadi di sini ini sih yang buat aku sayangin banget sama balasan komen dari Kak Natia Shina, dimana yang seperti aku bilang tadi. Jadi komen dari balasan Kak Natia Shina ini merupakan bumerang buat dirinya sendiri guys. Oke, jadi semuanya di sini aku cuman kasih pendapat aku ya. Tadi aku tuh cuman kasih pendapat aku mengenai berita yang lagi viral di Indonesia dan juga di beberapa negara luar, ya pastinya di negara ginseng, negara Korea. Jadi menurut aku di sini buat kita semua sih ya, kita tuh boleh ngeritik orang, boleh banget. Yang penting satu aja nih, kata-katanya harus kita perhatikan agar kata-kata kita juga enggak kedengeran kayak gimana ya, buat orang emosi balik gitu kan. Nah kalau orang balasnya pakai emosi ya wajar aja sih menurut aku, karena kan yang ngomen juga kata-katanya ngeselin, jadi orang yang balas ya pastinya juga keadaan marah gitu kan. Siapa sih yang lagi punya masalah nih, terus datang-datang ada yang nge-hate apa segala macam, ya pastinya dia bakalan balas dengan cara ya lagi emosi. Tapi menurut saran aku juga nih buat Kak Natia Shina, perhatikan juga untuk balasan komentar di IG-nya agar nggak jadi bumerang. Dan aku di sini nggak ngejudge ataupun hate gitu ya sama Kak Natia Shina, enggak sih. Aku cuman kayak ngasih ngasih saran ataupun pendapat menurut akunya gitu. So buat kalian nih teman-teman, ingat komentar terhadap orang lain tuh boleh, tapi lihat apakah kalimat kita itu menyakiti perasaan orang lain atau tidak, agar orang yang balas komentar kita juga nggak balas dengan cara ya emosi, marah. Kalian juga pastinya nggak mau kan dikata-katain ataupun dibalas dengan cara yang
nyakitin hati gitu loh. Jadi buat kalian yang para netizen plus 62 dan bla bla bla, perbaiki dan juga perhatikan baik-baik kalimat-kalimat yang akan kalian berikan di kolom komentar para selebgram ataupun para artis-artis lainnya. So, di sini aku cuman bahas dan cuman kasih pendapat dan saran menurut aku. Jadi aku mohon maaf jika kalimat ataupun kata-kata aku kurang berkenan ataupun kayak ngehead atau kayak gimana, nggak bertujuan di situ juga. Jadi sini cuman kayak ya bahas ya gitu ya. Jadi bagi kalian yang paham alhamdulillah, bagi kalian yang nggak paham ya wes, semoga Allah bukakan pintu hatinya juga ya. Dan insya Allah ini juga jadi pelajaran buat kita ya teman-teman, apalagi kita kan salah satu yang pengguna media sosial yang paling sering ya, aku termasuk. So buat kalian nonton, terima kasih dan semoga ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe dan support aku terus di YouTube. Oke, bye bye, assalamualaikum.